أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan kita masih di bagian lanjutan dari pembahasan sejarah perkembangan ilmu fikih yang beliau rangkum secara ringkas pembahasan ini. Semoga bisa kita mengambil faedahnya dan juga dengan kita mengerti perkembangan ini, kita mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut yang ada pada madhab-madhab bukanlah berdasarkan hawa nafsu mereka. Sudah kita jelaskan perkembangan fikih pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita kenal dengan marhalah atau pada masa tahapan pensyariatan, yaitu sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijriah. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang perkembangan pada masa atau tahapan yang kedua, pada tahapan sahabat, dan sebab-sebab perbedaan mereka serta bentuk-bentuk perbedaan tersebut juga sudah kita jelaskan. Baru kemudian berikutnya al-fiqh fi ahdi at-tabi'in, perkembangan fikih pada masa tabi'in. Ini sudah kita masuk padanya karena fase marhalah yang kedua yang kita sebutkan di awal, yang dikelompokkan oleh Dr. Amir Bahjat, yaitu ada tahapan sebelum madhab, yaitu sampai tahun 100 Hijriyah perkiraannya. Ada marhalah yang pertama udah, dan marhalah atau tahapan fikih sebelum madhab ini sampai 100 Hijriyah, yaitu yang ada dimaksudkan adalah pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada masa at-tabi'in. Dan kita bagian terakhir dari penjelasan tentang perkembangan fikih pada masa tabi'in. Kita sudah sebutkan pada waktu itu turunannya ketika para sahabat memiliki madrasah fikih atau sekolah-sekolah fikih, yaitu di Madinah, di Makkah, di Kufah, itu di Irak. Ya, di Madinah itu Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Kemudian di Makkah yaitu Ibnu Abbas, dan di Irak yaitu Ibnu Mas'ud. Ini sudah kita jelaskan, dan tambahan yang sesuai dengan yang ada di buku juga, yaitu adanya para sahabat, para tabi'in, seperti misalnya disebutkan ada beberapa mereka, Makhul di Syam, Tawus bin Kaisan di
Yaman, dan yang lainnya. Sudah pada pekan sebelumnya. Kita sampai di poin tersebut. Ya, jadi beberapa poin sudah kita jelaskan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana mereka itu yang banyak meriwayatkan atau banyak memberikan fatwa. Kemudian pada masa tabi'in, ya kita juga sudah sebutkan ada fuqaha as-sab'ah di Madinah, ahli fikih yang 7. Ini sudah semua untuk mengingatkan kita kembali kaitannya dengan perkembangan pada masa at-tabi'in. Kemudian berikutnya kita lanjut di bagian bawah. Ini pada masa tabi'in, orang-orangnya sudah kita sebutkan ya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi untuk disebutkan. Jadi khawatir menghabiskan waktu. Bisa diingat atau dicek rangkuman dari Abu Afif pada catatan sebelumnya. Ya, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abu Kilabah, Qatadah, dan yang lainnya. Ada masih catatannya ya, Pak Wahab? Ya, ya, lanjut kita. Berikutnya, ya, setelah kita sebutkan mereka-mereka ini, wa kana Ibnul Musayyib, dan adalah Ibnul Musayyib. Ya, Ibnul Musayyib wa Ibrahim An-Nakh'i, dan juga Ibrahim An-Nakh'i. Ya, Ibrahim An-Nakh'i kita mengatakan dia adalah murid daripada Alqamah. Alqamah murid daripada Ibnu Mas'ud. Ya. Wa kana Ibnul Musayyib wa Ibrahim An-Nakh'i, dan Ibnu Musayyib dan Ibrahim An-Nakh'i wa amthaluhuma, dan orang-orang yang sama dengan dia, yang sepadan dengan dia, qad jama'u abwabal fiqhi ajma'uha. Mereka-mereka ini telah mengelompokkan, ya, yaitu Ibnul Musayyib, Ibrahim An-Nakh'i, dan orang-orang yang setimpal dengan dia. Mereka itu telah mengumpulkan bab-bab dalam fikih. Ya, mereka telah mengumpulkan bab-bab masalah dalam fikih. Wa kana Sa'id bin al-Musayyib wa ashabuhu yadhhabuna ila anna ahlal haramaini athbatan nas fil fiqh. Kemudian Sa'id ibn al-Musayyib yang tadi itu dan sahabat-sahabatnya, mereka mengambil pendapat bahwasanya penduduk atau orang-orang al-haramain, ya, penduduk al-haramain maksudnya adalah Mekah dan Madinah. Mereka mengambil pendapat bahwasanya penduduk Mekah Al-Haramain dan penduduk Madinah Al-Haramain, ini kan dua tanah haram ya, Mekah dan Madinah, athbatan nas fil fiqh. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti, orang-orang yang paling paham ya dalam masalah fikih. Ini pendapat dia. Jadi mereka mengambil dari orang-orang Mekah dan Madinah. Wa aslu madhhabihim, dan asal atau landasan dari madhab mereka, fatwa Umar wa Uthman wa qadayahuma. Fatwa-fatwa dari Umar, fatwa-fatwa dari Uthman, dan qadayahuma, segala keputusan-keputusan mereka. Ya, ini yang diambil oleh Sa'id bin al-Musayyib dan juga para sahabatnya. Fatwa Umar dan fatwa Uthman, serta segala keputusan kedua mereka. Wa Ibnu Umar wa Aisyah, juga Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, ya, wa qadaya qudat al-Madinah, dan segala
keputusan para hakim-hakim di Madinah. Ya, jadi dia berpendapat bahwasanya ya orang yang paling paham tentang masalah fikih adalah penduduk Makkah dan Madinah. Ya, karena mereka mengambil dari fatwa-fatwa Umar, Utsman dan keputusan-keputusan mereka berdua serta siapa? Ibnu Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas serta keputusan-keputusan para hakim di Madinah. Nah, ini yang diambil yang menurut mereka. Wa kana an-Nakh'i wa ashabuhu, dan an-Nakh'i serta sahabat-sahabatnya dia berpendapat. Dia mengambil pendapat bahwasanya athbatan nas fil fiqh. Dikatakan anna Abdullah ibnu Mas'ud wa ashabuhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud dan juga para sahabat-sahabatnya adalah orang yang paling paham dalam masalah fikih. Ya, orang-orang yang paling paham dalam masalah fikih dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabatnya. Ya, fa aslu madhhabihim, landasan madhab mereka adalah fatwa Ibnu Mas'ud dan wa qadaya Ali radhiyallahu anhu wa fatawahu, dan segala keputusan dari Ali radhiyallahu anhu dan fatwa-fatwanya, wa qadaya Syuraih, dan juga qadaya segala keputusan Syuraih dan yang lainnya dari para hakim di Kufah. Jadi Ibrahim An-Nakh'i dia mengambil pendapat bahwasanya yang paling mengerti tentang fikih tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat-sahabatnya. Itu yang paling mengerti tentang masalah fikih. Ya, dan mereka mengambil dari siapa? Dari fatwa-fatwa Abdullah bin Mas'ud dan ya Ali bin Abi Thalib serta keputusan-keputusan Syuraih, ya, dan yang lainnya dari para hakim di Kufah. Ya, mulailah di sini kan sudah berbeda-beda dari sisi pengambilannya. Kalau saya mengatakan misalnya yang paling paham tentang ilmu perminyakan ini Pak Wahab, ya, yang kurang-kurang pahamnya misalnya ya Pak Wahyu, maka saya akan lebih mengambil ke Pak Wahab. Jelas maksudnya kan? Jadi ketika menyebutkan yang lebih mengerti, pastinya dalam melandaskan hukum nantinya kepada yang lebih dianggap lebih memahami. Wa nadhara kullu fariqin mimma ijtama'a ladaihi nadharu i'tibarin wa taftish. Dan pandangan setiap kelompok tersebut, ya, dan pandangan setiap kelompok tersebut adalah fi majtama'a ladaihi nadharu ikhtibar wa taftish. Pandangan daripada kelompok-kelompok tersebut pada masalah-masalah itu, ya, fi majtama'a ladaihi pada sesuatu yang mereka itu ya berkumpul padanya, nadhara i'tibar, dengan pandangan i'tibar, mengambil ibrah. Apa ibrah? Pelajaran, mengambil ibrah, pelajaran. Wa taftish, Bapak pergi ke Saudi, pemeriksaan, berarti meneliti. Oh, udah hafal ya Pak. Taftish gitu ya. Ya. Itu pemeriksaan atau penelitian. Jadi setiap daripada mereka, ya, setiap daripada mereka yang berkumpul pada pandangan-pandangan tersebut, ya, mereka melihat dengan mengambil pelajaran, yaitu menilai, melihat, dan juga meneliti, taftish, mengecek, ya. Fama kana minhuma mujtami'an alaihi bainal ulama fa innahum ya'khudhuna alaihi binawajidhihim. Jadi, apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Ceritanya ini pada masa tabi'in, ya.
belum ada banyak terjadi perselisihan, masih para sahabat guru mereka. Maka apa yang dilakukan? Kan mereka melihat, mengambil pelajaran dan meneliti, mengecek. Terus tabi'in apa yang dilakukan? Pada apa saja yang mereka mujtami'an alaih, mereka sepakat, berkumpul padanya. Ya, pada apa yang mereka sepakat kumpul padanya, bainal ulama, di antara para ulama, ya, fa innahum ya'khuduna alaihi binawajidhihim. Mereka mengambilnya dengan gigi geraham mereka. Maksudnya apa? Dipegang pegang kuat. Jadi mana yang disepakati pada waktu itu, udah mereka pegang kuat. Kan bisa jadi pendapat dari yang menguatkan pendapat penduduk Makkah dan Madinah, dan juga menguatkan pendapat daripada penduduk Kufah, ya, bisa jadi pendapatnya sama. Nah, gitu misalnya kan. Maka ketika mereka menjumpai kesamaan tersebut, mereka memegangnya dengan erat-erat. Ya, memegangnya dengan erat-erat. Berikutnya, wa ma kana fihi ikhtilafun indahum, dan apa saja yang ada padanya perbedaan di sisi mereka, pada mereka sekarang ini sama. Ternyata ada perbedaan pada mereka, fa innahum ya'khuduna bi aqwaha, ya, wa arjahiha. Kayak yang kedua sikap mereka sekarang. Kalau terjadi perbedaan ini pada masa tabi'in, apa yang dilakukan? Mereka mengambil yang paling biaqwaha, yang paling kuat. Wa arjahiha, dan yang paling rajih. Rajih juga kuat. Yang paling dominan, yang paling ini adalah pendapat yang rajih, katanya kan sering gitu kan. Pendapat yang rajih adalah ya pendapat yang kuat, ya pendapat yang dikedepankan. Jadi mereka akan mengambil pendapat yang lebih kuat darinya. Ini kalau mereka menjumpai adanya perbedaan. Ya, belum ada saling menyalahkan. Oh, kamu salah ini, kamu sesat ini, enggak ada gitu. Ya, seperti zaman kita sekarang. Berikutnya, wa idza lam yajidu. Sekarang yang ketiga. Tadi kalau bersepakat mereka pegang erat. Yang kedua, kalau mereka berselisih cari pendapat yang lebih kuat. Yang ketiga, wa idza lam yajidu fima hafidhuhu jawab al-mas'alati, kalau mereka tidak menjumpai pada apa yang telah mereka hafal jawaban-jawaban masalah itu, mereka kan udah nggak tahu ini sekarang nih. Ya, dari perselisihan nggak ada, ini nggak ada permasalahannya. Kharaju min kalamihim. Mereka itu kharaju min kalamihim, maksudnya mereka keluar dari ucapan mereka, artinya mereka keluar dari ucapan mereka, maksudnya mereka tidak mendahulukan ucapan mereka dulu. Kharaju min kalamihim, ya, mereka tidak langsung, oh menurut saya. Kan pertama ngelihat pendapat sahabat kan. Habis itu kalau berselisih cari yang lebih kuat. Kalau nggak ada permasalahannya, maka mereka keluar dari ucapan mereka, wa tatabba'ul ima wal iqtida. Maka mereka mencari-cari ada enggak yang kecondongan-kecondongan. Ima itu kecondongan-kecondongan dan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke situ. Kira-kira nih, gitu kan misalnya. Ini enggak ada nih pendapat-pendapatnya, perselisihan enggak ada. Kira-kira kecondongan-kecondongan ke arah ke situ apa? Petunjuk-petunjuk ke arah ke situ apa? Fahasala lahum masaila katsirah fi kulli bab. Maka terjadilah pada masa mereka itu, atau bagi mereka, masalah-masalah yang banyak pada setiap bab. Ya, masalah yang banyak pada setiap bab. Ini ketika tidak ada, ya mereka ngelihat kecondongan ke arah situ. Mana nih? Ya, enggak ada pendapat yang bertentangan yang untuk dikuatkan. Ya, enggak ada yang kesepakatan. Jadi karena banyaknya masalah, kemudian banyak bab-bab baru dalam masalah fikih. Dan banyak. Contohnya aja, enggak usah jauh-jauh ya. Misalnya, kalau apalagi zaman kita sekarang. Ya, zaman kita sekarang ini. Pembahasan kemarin misalnya, masalah hal yang membatalkan puasa. Kan banyak itu.
ada enggak pentolin pada zaman Nabi? Ada enggak cuci darah? Ya kan gitu kan? Jadi ada hal-hal yang mengarahkan kepada situ. Siapa yang berpendapat? Apa pendalilan mereka? Kan gitu. Bagaimana dengan tetesan mata? Ya, pernah enggak terjadi? Kalau berbekam iya. Nah, gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti ini untuk memberikan gambaran ke kita. Kalau mereka ini enggak langsung-langsungan, oh ini saya nih. Ya, unjuk gigi dulu lah. Sahabat enggak ada yang memberikan penjelasan, ini saya. Enggak. Jadi mereka mencari-cari dulu. Ada enggak kecondongan-kecondongan atau isyarat-isyarat atau petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kepada jawaban masalah itu. Makanya setelah itu kemudian banyaklah tercatat dalam kitab fikih itu masalah-masalah. Ya, mulailah di situ. Jelas sampai di sini ya. Jadi kalau Bapak ngikutin dari awal, terstruktur rasanya di kepala kita. Bagaimana perbedaan yang ada pada masa sahabat, kemudian masuk kepada masa tabi'in. Oke, sampai di sini jelas ya pada masa mereka. Kemudian berikutnya al-fiqh ba'da asri at-tabi'in. Fikih setelah ba'da ahdi tabi'in, setelah masa tabi'in. Sebelum masuk kita ke poin berikutnya, ya, sebelum masuk ke fikih setelah masa tabi'in, karena kita mengatakan bahwasanya perkembangan yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah tahapan sahabat dan tabi'in. Ya, tahapan sahabat dan tahapan tabi'in. Nah, yang perlu mungkin untuk dipahami juga, ya, yang perlu untuk dipahami juga kaitannya dengan munculnya para ahli-ahli atau pakar-pakar fikih di kalangan para sahabat. Kemudian juga, ya, jadi di pakar-pakar fikih tadi udah kita sebutkan sekolah-sekolah mereka ya, di kalangan para sahabat. Kemudian juga dinukilkan atau diambil pendapat-pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka oleh siapa? Tabi'in. Jadi kan para sahabat punya sekolah atau punya madrasah, punya kelompok dalam pembelajaran. Kemudian fatwa-fatwa, hukum-hukum mereka diambil oleh tabi'in. Kemudian setelah itu banyaklah terjadi pendapat-pendapat. Di kalangan tabi'in kan sudah menyandarkan kepada para sahabat. Kemudian mulailah muncul ahli fikih pada masa tabi'in yang kita sebutkan namanya pekan lalu. Muncullah para ahli fikih pada masa tabi'in yang mereka mendalami ilmunya dari sahabat. Ya, yang mereka mendalami ilmunya dari sahabat, kemudian disinilah sampai pada akhir masa mereka sekitar 100 Hijriyah. Kita mengatakan sekitar 100 Hijriyah. Ya, sekitar 100 Hijriyah mulailah di situ ya pada masa keemasan yang tidak banyak di antara mereka, mungkin yang satu mengatakan oh kamu salah, ini kamu salah, enggak ada. Ya seperti zaman sekarang. Disinilah madhab atau marhalah ma qabla al-madhahibul fiqhiyah. Ini adalah tahapan sebelum madhab fikih. Kemudian berikutnya al-fiqh ba'da asri at-tabi'in. Ya, fikih pada masa at-tabi'in. ثم أنشأ الله تعالى بعد عصر التابعين نشأً من حملة العلم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya setelah itu nasya'a menumbuhkan setelah masa tabi'in tersebut nasya'an min hamalatil ilm, sekelompok generasi dari para ulama. Ya, ditumbuhkan generasi-generasi di kalangan para ulama.
fa akhadhul ilma anhum, maka diambil ilmu dari mereka. Wa nasaju ala minwali syuyukhihim, mulailah. Jadi setelah masa tabi'in kita masuk, berarti fase keberapa sekarang? Masuk kita ke fase atau marhalah yang ketiga, yaitu marhalatul madzhabul fiqhiyah. Ya, fase ya mazhab fikih sampai 1300 Hijriah. 1300 Hijriah kira-kira. Jadi transisinya itu ya secara umum lah. Ya, transisi dari tahun itu tidak mensaklek atau mematok sampai sekian pasnya, nggak bisa. Makanya sejak awal kita sudah sebutkan dari tahun itu. Berikutnya, mulailah mereka itu melanjutkan jalan-jalan ya yang ditempuh oleh guru-guru mereka. Oke, sekarang berarti at-tabi'in. Setelah tabi'in, para pengikut tabi'in. Saya ulang untuk memahamkan. Pertama, sahabat. Oke, sahabat itu ada sebab-sebab perselisihan mereka kan. Setelah itu, ya masa tasyri' sudah selesai. Masa pensyariatan Nabi SAW sampai 11 Hijriah. Kemudian para sahabat. Kemudian sahabat ini memiliki bahasa kita sekolah atau kelompok belajar. Ada yang di Mekah, di Kufah, di mana? Madinah. Ya, yang di mana di situ Zaid, kemudian juga Ibnu Umar di Madinah, kemudian Ibnu Abbas di Mekah, kemudian Ibnu Mas'ud di Kufah. Kemudian berikutnya ya dari sahabat ini yang belajar pada mereka siapa? Tabi'in. Ya, tabi'in. Tabi'in itu mereka belajar dari para sahabat dan mereka mengumpulkan fatwa-fatwa. Jadi kalau belajarnya misalnya di Madinah, maka mereka akan mengambil ilmu dari ulama-ulama Madinah. Yang belajar di Mekah, mereka mengambil ilmu dari ulama-ulama Mekah. Nah, kemudian yang di Kufah dan Basrah juga. Setelah itu kalau terjadi misalnya ada yang mereka tahu, kan di sini kok pendapatnya begini tentang masalah ini. Yang di sini pendapatnya begini. Oh, ternyata sama. Maka mereka pegang kuat pendapat itu. Itu kesimpulannya, sikap mereka tadi kan. Kalau berselisih, dia bilang lebih kuat dari pendapat para sahabat tadi. Kalau mereka tidak jumpai, mereka mencari kecondongan, petunjuk yang lebih mendekati. Ya, baru kemudian mereka memberikan penjelasan. Nah, sekarang mereka ini yang mengambil kemudian dari fatwa atau pendapat para sahabat diambil yang lebih kuat, yang mereka mengambil kecondongan hukum yang ada petunjuk padanya, pastinya muridnya nanti mengambil dari gurunya. Kan begitu kan? Ya, mengambil dari gurunya. Nah, ini senah yang perlu untuk dilihat nantinya mulai perkembangan mazhab itu. Ya, mulai perkembangan mazhab itu. Oke, kita langsung masuk. Maka mereka pun melanjutkan metode-metode yang dipakai oleh guru mereka. Ya, mereka menggunakan metode-metode yang dipakai oleh guru mereka. Fatamassaku bil musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berpegang teguh dengan al-musnad. Ya, maksudnya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berpegang teguh kepada al-musnad yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastadallu bi aqwalis sahabah. Maka mereka mengambil petunjuk dari ucapan-ucapan sahabat, wattabi'in dan tabi'in, guru mereka. Ya. Jadi siapa sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan Islam. Jadi harus jelas itu. Hidup bersama Nabi Abu Jahal, ya, beriman kepadanya munafik nanti ujung-ujungnya. Ya, meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in tinggal kita kurangin bawahnya. Orang yang hidup pada zaman sahabat yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu, dan mereka menempuh jalannya para tabi'in dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang
hidup pada zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi, apa namanya? Ada enggak? Apa namanya? Al-Khadrami. Ya, Al-Khadramiyun. Al-Khadramiyun. Dikatakan dia Al-Khadramiyun, yaitu mereka itu hidup pada zaman Nabi namun tidak ketemu dengan Nabi. Bisa aja kan kita juga sama. Hidup kita pada zamannya misalnya ustadz siapa gitu ya, tapi enggak pernah ketemu dengan beliau. Bisanya begitulah kurang lebihnya. Ya, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Khadramiyun. Ya, mereka hidup beriman tapi tidak ketemu. Makanya tidak digolongkan kepada sahabat. Kalau sahabat kan ketemu. Ya. Tapi mereka yang tidak bertemu walaupun itu berimannya di akhir-akhir dihukumi sahabat. Siapa contohnya? Abu Sufyan. Abu Sufyan diharapkan dia beriman pada Fathu Mekah. Ya, di ujung padahal dia melawan Nabi di perang Uhud. Ya, beberapa kali dia melakukan penyerangan di perang Badar, siapa yang dilawan? Nabi juga, gitu kan? Perang Uhud, dia bersama Khalid bin Walid sebagai panglimanya. Ya, kemudian beberapa kali peperangan yang terakhir itu, ya, perang Ahzab, dan sampai ketika akan terjadi Fathu Mekah, dia masuk Islam. Dihukumi sahabat enggak? Sahabat. Dia beriman, ya. Dia meninggal dalam keadaan Islam. Oke, lanjut kita. Nantilah itu jawabnya. Berikutnya. Mereka itu, jadi sekarang kita pengikutnya tabi'in. Nah, jadi kalau sudah kita pahami, berarti tabi'in menempuh sesuatu yang mereka sendiri mengambil cara dalam mengumpulkan pendapat para sahabat dan untuk merumuskan suatu hukum, si murid-muridnya tabi'in mengikuti metode yang dipakai oleh gurunya. Oke, lanjut kita. Maka mereka mengambil dalil dengan ucapan para sahabat dan tabi'in. Ilman minhum annahum imma ahadits manqulah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan perlu diketahui dari mereka bahwasanya bisa jadi itu adalah hadis yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faja'aluha mauqufah, ya, yang kemudian dijadikan itu sebagai mauquf, ya, dijadikan mauquf. Kemudian au yakun istimbatan minhum, ataupun itu adalah istimbat, pengambilan hukum, ya, ataupun itu adalah pengambilan hukum. Pengambilan hukum minhum dari mereka minal mansus, dari nas-nas, ya, dari nas-nas, wajtihadan minhum bi araihim, dan ijtihad dari mereka dari pendapat mereka, ya. Berikutnya, ini yang kedua. Tadi kita mengatakan apa? Bahwasanya mereka tersebut menyandarkan, ya, cara mereka ini adalah menyandarkan hadis bisa jadi itu disandarkan atau dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka rangkum, ya, dan faja'aluha mauqufah, dijadikan mauquf. Apa kalau enggak salah di Sabtu pagi pernah kita bahas ini. Apa hadis mauquf? Bapak masih ingat? Ya kan? Kalau yang pernah kita sebutkan kan hadis sahih, ya kan? Pada tingkatan hadis sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Itu pernah kan Bapak ingat kan? Ngomong singkatnya lah. Kalau mauquf ada mursal, ada munqati namanya. Ya. Mungkin yang sesuai di sini dulu ya, biar enggak kemana-mana pikiran Bapak. Ya. Mauquf artinya yang disandarkan kepada sahabat. Ya, yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana rantai periwayatannya itu sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya
mauquf, ya, atau dengan kata lain waqafa yaqifu kan berhenti di situ. Au yakun, atau yang kedua tadi apa? Istinbat. Apa istinbat? Pengambilan hukum yang datang dari nas atau ijtihad mereka biaraihim dengan pendapat-pendapat mereka. Nah, kalau sudah mulai ke sampai sini, pastinya perkara akan semakin banyak ujungnya kan? Pendapat-pendapat sudah semakin banyak, ya. Wahum ahsanu sani'an fi kulli dzalika mimman yaji'u ba'dahum. Dan mereka itu ahsanu sani'an. Mereka adalah orang yang paling baik dalam membuat sesuatu. Ahsan sani' artinya perbuatan yang paling baik yang mereka buat fi kulli dzalik, pada yang demikian itu daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, mereka sangat bagus dalam melakukan itu. Jadi melihat pendapat para sahabat, melihat pendapat para tabi'in, kemudian mereka menyimpulkan nas-nas dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kita sudah bisa menyimpulkan pendapat itu sudah mulai banyak. Jelas sampai sini? Ya, muridnya itu. Wa aktsaru isabatan, dan mereka yang lebih benar. Aktsar artinya lebih banyak benarnya dibandingkan dengan sekarang. Ya, wa aktsaru isabatan wa aqdamu zamanan, lebih dulu masanya daripada kita. Makanya dikembalikan kepada mereka. Wa aqdamu zamanan wa au'a ilman, lebih fokus, lebih dalam ilmunya. Ya, mereka itu. Kemudian maka dengan tersebut, ya, maka dengan kita melihat bagaimana cara-cara mereka tersebut dalam mengambil istinbat dalil, ya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang atau pendapat-pendapat yang mereka telah sampaikan itu, maka diamalkanlah apa yang telah mereka lakukan itu. Illa idza ikhtalafu, kecuali apabila mereka berselisih. Kalau mereka berselisih, wa kana haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu qaulahum mukhalafatan zahirah, kecuali kalau mereka berselisih dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ucapan mereka dengan nyata. Ya, jadi hadis Nabi menyelisihi ucapan mereka dengan nyata. Jadi perkembangannya kan yang belajar di Kufah terus, ya, belajar sama Abdullah bin Mas'ud, kemudian Alqamah, Ibrahim an-Nakha'i misalnya, dan Hammad dan seterusnya. Belum tentu kan semua hadis sampai kepada mereka. Ya, maka datanglah hadis bila menyelisihi ucapan mereka, mereka tinggalkan ucapan mereka dan berpegang teguh. Nah ini, mereka lebih benar dalam cara menyikapi, lebih dalam ilmunya. Waqad ulhimu, maka di sini poinnya. Mulai setelah, ya, tabi'in. Waqad ulhimu fi hadhihi tabaqati at-tadwin. Ya, mulailah di mereka diilhamkanlah pada fase proses atba' tabi'in, setelah masa tabi'in ini, tadwin. Dawwana yudawwinu tadwinan. Mereka mentadwin apa? Mencatat, mengumpulkan, dikumpul-kumpulkan. Mulai mereka menulis, mencatat dan mengumpulkan. Kalau pada masa sebelumnya belum, ya. Ini permasalahannya gimana? Oh, kembali ke sahabat, gitu kan? Ya, pada masa tabi'in mereka kembalikan, selesai dia. Pada masa atba' tabi'in, ya, karena sudah mulai banyak, mulailah mereka mengumpulkan. Ya, mengumpulkan madhab mereka. Fadawwana Malik, maka Imam Malik pun juga mentadwin, artinya membukukan. Ya, Imam Malik mulai membukukan. Yang kita mengatakan Imam Malik mengambil dari Az-Zuhri, kemudian Salim dari Ibnu Umar. Dan yang paling ringkas tinggi periwayatannya kita bilang apa? Silsilah Dzahabiyah itu apa? Rantai emas dalam periwayatan hadis itu. Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Ya, rantai emas dalam periwayatan
hadis. Nah, mulailah kemudian fadawwana Malik. Malik kemudian mulai mengumpulkan tulisan. Wa Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'b. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'b juga bil Madinah di Madinah. Mulailah mereka mengumpulkan. Ya, yang kalau tadinya tidak terkumpul, masih pendapat-pendapat yang bisa diiniin, sekarang mulailah mereka mengumpulkan. Wa Ibnu Juraij wa Ibnu Uyainah di Makkah. Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah di Makkah. Mulai dikelompokkan di situ. Ya. Kemudian was-Tsauri bil Kufah. Ya, As-Tsauri maksudnya Sufyan As-Tsauri. As-Tsauri di Kufah. War-Rabi' bin Subih bil Basrah. Dan juga ya Ar-Rabi' bin Sabih di Basrah. Mulailah kemudian dikumpulkan ya oleh mereka pada waktu itu. Ya, jadi pentadwinan atau pengelompokan itu kemudian ya mereka mengelompokkan atau mengumpulkan itu mulai pada masa setelah tabi'in. Ya. Kemudian berikutnya wa kana Malik, ya, dan adalah Imam Malik. Dan ini mereka ini termasuk yang tadi Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah yang tadi kita sebutkan, ya Ibnu Uyainah, ya Sufyan bin Uyainah di Mekah, Sufyan Ats-Tsauri itu adalah para ulama mazhab yang punah. Ya, ulama mazhab yang punah. Nah, mungkin saya sebutkan dulu di antara mereka ulama-ulama mazhab yang punah, nanti pun akan datang. Di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kemudian tadi kita sebutkan Sufyan bin Uyainah, ya, itu di antara mereka. Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, ya, Abu Thawr, ya. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawayh, Ibnu Jarir At-Tabari yang punya tafsir itu. Ya, ini mereka yang terkenal memiliki mazhab dan punah. Bahasanya nama-nama mereka enggak sekarang kan yang terkenal mazhab siapa? Maliki, Hambali, Syafi'i dan jadi mazhab yang dianggap punah, ya, itu mazhab yang siapa tadi? Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abu Thawr, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawayh dan Ibnu Jarir At-Tabari. Ini di antara mereka yang pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya wa kana Malik, dan adalah Imam Malik. Ini belum kita membahas tentang biografi dari ulama mazhab, ya. Ya, nanti mungkin pada berikutnya. Dan adalah Imam Malik asbatahum fi haditsil madaniyyin. Dan adalah Imam Malik adalah orang yang paling sahabat, yang paling terpercaya, yang paling kuat, yang paling dipercayai pada hadis al-madaniyyin. Karena dia adalah Imam Malik dari kelompok dari madrasah Madaniyah yang pernah kita sebutkan itu, yang dari Madinah. Ya kan kita mengatakan Madinah tadi siapa? Ada Zaid bin Thabit, ada Ibnu Umar. Ibnu Umar, ada Nafi', ada Salim. Kemudian di bawahnya ada Az-Zuhri, baru Imam Malik. Nah, makanya dikatakan Imam Malik ini dia adalah ulama yang paling kuat pada hadis-hadis penduduk Madinah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa awthaquhum isnadan, sanad yang paling kuat, yang paling terpercaya. Ya, wa a'lamuhum bi qadaya Umar, orang yang paling mengerti tentang keputusan-keputusan Umar. Ya, yang paling mengerti tentang keputusan-keputusan Umar, wa aqawil Abdullah bin Umar, dan perkataan-perkataan Abdullah bin Umar, karena naiknya kan ke guru-gurunya. Tadi udah kita bilang dari sahabat, kemudian tabi'in,
kemudian atba' tabi'in ini, pengikut tabi'in mengikuti cara guru mereka. Kan terus naik ke atas. Nah gitu. Dia lebih mengerti tentang ucapan-ucapan dari Abdullah bin Umar, Aisyah, dan ashabuhum minal fuqaha is-sab'ah, dan sahabat-sahabat mereka dari ahli fikih yang 7. Nah, ahli fikih yang 7 siapa aja mereka kemarin? Nah, terkenal dengan al-fuqaha as-sab'ah. Ahli fikih yang 7 kita sebutkan pekan kemarin. Ubaidullah, kemudian Urwah, kemudian Qasim bin Muhammad, kemudian Sa'id, kemudian Abu Bakar, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian Kharijah. Kharijah di sini di mana mereka fuqaha as-sab'ah, terkenal dengan para pakar fikih yang 7. Bahasa kita 7 pakar fikih. Gitu. Jadi dia yang lebih mengerti siapa ini? Imam Malik. Dia mengerti, dia lebih mengerti tentang keputusan-keputusan Umar. Kemudian ucapan-ucapan Abdullah bin Umar. Kemudian Aisyah dan juga ashabuhum minal fuqaha is-sab'ah. Ashabu, teman-teman mereka dari para ulama fikih yang 7 tadi itu. Wabihi, dan dengannya, wabi amthalihi, dan kepada dia, wabi amthalihi, dan yang serupa dengannya, qama ilmu riwayat wal fatwa. Mulailah di sini adanya ilmu riwayat dan fatwa. Jelas sampai di sini? Adalah kemudian ilmu riwayat. Apa ilmu riwayat? Ilmu riwayat, ini poin yang akan Bapak pahami di sini. Nanti poin berikutnya akan Bapak paham. Ilmu riwayat, meriwayatkan hadis. Mulailah di situ ilmu riwayat dan fatwa-fatwa. Jadi menurut saya ini didengar dari siapa ke siapa. Kan gitu. Oh, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mulai ilmu riwayat. Dia mendengar dari siapa? Itu namanya ilmu riwayat. Jelas di sini ya? Mulailah di situ. Dengar dari siapa? Dari dia. Siapa dia? Mulai direntetin itu. Makanya mulai nanti akan ada hadis yang lemah, ada hadis yang dhaif, dengan melihat siapa yang menyampaikan itu kepada kita. Misalnya, Pak Fajar dengar dari Pak Ari. Pak Ari dengar dari misalnya dari orang India. Tapi beliau nggak ingat Indianya itu gimana. Nggak akan diterima periwayatannya Pak Ari karena bisa jadi nggak betul. Nah gitu. Jadi kekuatan hafalan, itu pun mereka lihat siapa mereka, berbohong apa tidak, semua dicek. Karena dikhawatirkan nanti riwayat itu salah. Riwayat itu salah. Makanya pada di sinilah nanti Bapak akan lihat ada nanti perbedaan, nanti di poin berikutnya. Perbedaan asbab ikhtilafi bain ahli hadis wa ahli ra'yi. Nah, nanti itu akan ada sebab-sebab perbedaan antara para pakar hadis dan pakar ar-ra'yi fikih di situ. Ada perbedaan mereka dalam menilai sebuah hukum. Nah, itu dia nanti. Berikutnya. Mulailah di situ adanya ilmu-ilmu riwayat dan juga fatwa. Mulai di situ. Saya mendengar dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Seperti itu. Dan manakala walam wusida ilaihil amr. Walamma wusida ilaihil amr, maka manakala perkara-perkara disandarkan kepada beliau, manakala perkara-perkara disandarkan kepada beliau, ini ketika memberikan hukum haddath. Beliau memberikan hadis, menyampaikan hadis. Oh, saya mendengar ini dari guru saya, dari guru saya. Sampai jelas di sini? Mulailah beliau menyampaikan hadis. Wa afta, memberikan fatwa. Wa afada, memberikan manfaat. Wa ajada, jayyid. Fada, faedah. Jayyid, apa jayyid? Gimana kabar Bapak? Jayyid, bagus, gitu kan? Wa ajada, dan memberikan hal yang bagus. Jadi manakala Imam Malik disandarkan kepada beliau perkara-perkara dalam masalah agama, maka dia menyampaikan hadis. Haddath.
saya mendengar dari guru saya. Misalnya, ya Imam Malik mengatakan sami'tu, dia mendengar ini terus ke atas dan seterusnya. Berikutnya, kayaknya bisa nggak selesai nih? Sedikit lagi. Ternyata masih panjang. Tapi kita ambil satu lagi lah ya. Wa kana Abu Hanifah. Tadi Imam Malik ya. Wa kana Abu Hanifah rahimahullah. Dan adalah Abu Hanifah. Siapa dia Abu Hanifah? Ya, yang muassisnya mazhab Hanafi. Ya kan gitu kan? Maliki. Ya, itu pemahaman gampang untuk Bapak ingatnya dulu lah. Wa kana Abu Hanifah rahimahullah alzamahum bimadhahib Ibrahim an-Nakhai wa aqranihi. Dan adalah Abu Hanifah adalah orang yang paling mendalami, paling menekuni mazhab siapa? Ibrahim an-Nakhai dan juga akrannya yang semasa dengan dia. Itu Abu Hanifah. Ya, dengan Ibrahim an-Nakhai dan juga qarin, gitu kan. Yang teman-teman yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi kalau kita lihat di Kufah, kita mengatakan muassis di zaman sahabat siapa? Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud siapa? Muridnya Alqamah. Kemudian Ibrahim, kemudian Hammad, dan kemudian Abu Hanifah. Nah, sudah mulai ini setelah zaman tabi'in. Nah, gitu kan? Dan Abu Hanifah ini adalah orang yang paling menekuni mazhabnya Ibrahim an-Nakhai. La yujawizuhu illa ma syaa Allah. Dia itu tidak melewatinya, maksudnya tidak menyelisihinya. Kecuali Masya Allah. Illa Masya Allah. Artinya kecuali yang memang Allah kehendaki. Ya. Wa kana 'azimu sya'ni fi at-takhrij 'ala madhhabihi. Dan dia adalah orang yang sangat ya azimu sya'n, sangat besar atau sangat penting beliau menjelaskan mazhabnya. Dalam menjelaskan mazhabnya. Mazhab artinya metode dia. Daqiqun nazar fi wujuhit takhrijat. Beliau sangat daqiqun nazar, sangat dalam meneliti. Ya, meneliti dengan teliti, melihat dengan teliti pada hukum, mengeluarkan hukum. Abu Hanifah. Muqbilan 'alal furu'i atammal iqbal. Beliau muqbilan 'alal furu' artinya mulai kepada furu', cabang-cabang dari hukum ya dengan sangat terbuka. Ya, mulai cabang-cabang hukum sudah mulai. Ya, ada usul, ada furu'. Wa kana asyharu ashabihi dzikran, dan yang paling terkenal nama sahabatnya Abu Hanifah adalah siapa? Abu Yusuf. Yang paling terkenal sahabatnya Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Wa kana ahsanuhum tasni'an wa alzamuhum darsan. Ya, ini temannya dia. Wa kana ahsanuhum tasni'an, dan adalah yang paling bagus dalam membuat sesuatu, dalam melaksanakan sesuatu. Wa alzamuhum darsan, yang paling menekuni pelajarannya adalah Muhammad ibnul Hasan, murid dari Abu Hanifah. Ini orang yang paling menekuni, yang paling mendalami, yang paling bagus dalam berbuat sesuatu adalah Muhammad ibnul Hasan, murid dari siapa? Abu Hanifah. Ya. Wa kana min khabarihi, dan di antara beliau berita tentang beliau adalah annahu tafaqqaha ala Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Bahwasanya Muhammad ibn al-Hasan ini mendalami fikih atau mendalami ilmu pada siapa? Abu Hanifah dan temannya. Siapa temannya tadi? Abu Yusuf. Ya, Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf. Kemudian berikutnya,
Tsumma kharaja ilal Madinah. Sekarang, kemudian dia pergi ke Madinah. Ya, kemudian dia pergi ke Madinah. Siapa yang pergi ke Madinah? Muhammad bin Al-Hasan. Kemudian dia pergi ke Madinah. Ya, faqara al-Muwatta ala Malik. Dia membaca kitab Muwatta Imam Malik. Nah kan kita sudah bilang tadi Imam Malik sudah mulai menulis kitab hadis. Ya, riwayat-riwayat. Terkenal kan Muwatta Imam Malik. Ketika ditanya beliau, "Kenapa engkau menulis? Kan sudah kasratul Muwatta, Muwatta itu sudah banyak." Imam Malik mengatakan, "Maka lillahi abqa." Apa yang karena Allah itu akan tertinggal. Semua Muwatta yang lainnya hilang kecuali satu. Muwatta'nya Imam Malik. Maka lillahi abqa. Jadi begitu, Pak. Apa yang kita lakukan karena Allah itu akan tinggal selama-lamanya. Kalau bukan karena manusia ya akan hilang. Ya. Kemudian dia belajar dari Imam Malik membaca Muwatta Imam Malik. Padahal dia adalah murid yang paling tekun di siapa? Di Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Ya, di mana itu berarti? Di Kufah. Kemudian dia pergi ke Madinah. Tsumma raja'a ila baladi. Kita mengatakan Imam Malik kan Imam Darul Hijrah itu. Ya, tsumma raja'a ila baladihi. Kemudian dia kembali ke negerinya, ke Kufah. Fatabbaqa madhhab ashabihi 'ala al-Muwatta. Kemudian dia pun melaksanakan madhab temannya itu pada Muwatta. Maksudnya apa? Dia membandingkan madhab yang dipakai oleh siapa? Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kan dia udah belajar di Madinah. Ya, membaca Muwatta. Maka dibandingkan nih. Ini Abu Hanifah. Kan dia benar-benar orang yang menekuni Abu Hanifah. Ya, Muhammad bin Al-Hasan. Begitu pergi ke Madinah, ya, dia belajar dari Imam Malik. Balik dia ke Kufah, dibandingkan kedua itu. Nah, sekarang biar Bapak paham dah. Yaitu siapa? Malik dan ya Abu Hanifah. Dibandingkan keduanya. Masalah demi masalah, problem demi problem dibanding-bandingkan oleh beliau. Fa in wafaqa minha. Jadi pastinya ketika membandingkan sesuatu kita punya sikap kan? Ya, ketika kita punya sikap, mau beli ini atau ini, pasti kita punya sikap yang ini. Kenapa? Kan gitu. Maka dia punya sikap sama dengan kita tadi menyebutkan para tabi'in. Fa in wafaqa minha. Kalau sesuai dengannya. Dengan apa tadi? Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muwatta Imam Malik. Kalau sama keduanya, maka diambil. Wa illa, kalau enggak, fa in ra'a ta'ifah min as-sahabati wat tabi'ina dhahibina ila madhhabi ashabi fakadzalik. Maka sekarang nih dia bandingkan nih, sekedar contoh misalnya. Ini pendapat Imam Malik, dia baca Muwatta. Ini dari gurunya juga, temannya siapa? Abu Hanifah. Maka dia bandingkan keduanya. Kalau sama, ya, kalau sama dikatakan, maka dia mengambilnya. Ternyata kalau berbeda kedua ini, ya, kalau berbeda kedua ini, maka dia akan melihat. Fa in ra'a ta'ifatan minas sahabati wat tabi'in. Ya, maka wa illa, maka kalau tidak sama, dia melihat ya dari pendapat sekelompok sahabat atau tabi'in yang sama pendapatnya, mazhabnya dengan mazhab sahabatnya. Maksudnya siapa sahabatnya? Biar jelas. Siapa maksudnya sahabatnya di sini? Abu Hanifah. Kan? Ketika berbeda, ketika sama diambil. Ketika berbeda, tetap dia akan pegang mazhabnya Abu Hanifah dulu, cari pendapat sahabat, pendapat tabi'in yang sama. Kalau cocok, diambil. Sampai sini jelas ya? Oke. Wa in wajada qiyasan dha'ifan, kalau dia menjumpai qiyas yang lemah, atau takhrijan yukhalifu haditsan sahih, atau takhrij pengambilan hukum yang menyelisihi hadis yang sahih, ya,
maka diambil ya yang dilakukan oleh para al-fuqaha. Wa yukhalifu amal aktsari ulama wa yukhalifuhu, dan yang menyelisihinya adalah perbuatan kebanyakan para ulama. Ya, kemudian tarakahu ila madhhabis salaf. Kalau ini terjadi, sekarang ini misalnya sudah enggak ada sudah gitu kan. Dan ada hadis misalnya sahih yang dikerjakan oleh para ahli fuqaha atau ahli fikih yang menyelisih perkataan kebanyakan para ulama, maka dia meninggal Abu Hanifah. Dia meninggalkannya mengambil ila madhhabis salaf, mengambil pendapat para ya, pastinya kan pendapat yang paling kuat. Mati. Oke, dikit lagi. Wa huma la yazalani ala mahjatin nakhi. Dan dia ya keduanya masih tetap berada pada jalan metodenya an-nakhi. Ma'amkan semampunya, ya, kama kana Abu Hanifah, sebagaimana Abu Hanifah rahimahullah yaf'alu, berbuat. Ya, dia tetap berada pada metodenya Ibrahim an-Nakhi, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah, yang tetap komitmen di situ. Walidha udda madhhaban ma'a madhhabi Abi Hanifah. Yang perlu diingat di sini, kalau Bapak ingat, Muhammad bin Al-Hasan ini berguru di kedua, pertama di Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang temannya Abu Hanifah. Setelah itu dia berguru di Imam Malik. Nah, tetapi dia dikelompokkan madhabnya bersama madhabnya Abu Hanifah, dianggap sama. Padahal ma'annahuma mujtahidani mutlaqan. Padahal kedua mereka itu adalah orang yang mujtahid secara mutlak, ya, dan perselisihan mereka berdua, ya, perselisihan dia pada mereka itu, ya, ghair qalilah, enggak sedikit. Jadi perselisihan dia Muhammad bin Hasan ini dengan sang guru yang dikelompokkan dia dengan mazhab Abu Hanifah ini bukan sedikit, fil usuli wal furu', pada masalah usul dan pada masalah furu', ya, litawafuqhum fi hadzal asl. Ya, ini perbedaan dia dengan gurunya itu sangat banyak, ya, pada masalah usul dan juga pada masalah furu', karena dikelompokkan dia karena sama metodenya, landasannya. Ya, karena sama landasannya dianggap mazhabnya sama. Jelas di sini? Kan kita pernah bilang tadi, landasan yang dipakai adalah landasan pemahaman Ibrahim an-Nakhi. Nah, disitulah karena satu landasan dikelompokkan dia bersama mazhabnya Abu Hanifah. Padahal Muhammad bin Hasan ini banyak memiliki perbedaan pendapat. Oke, nanti kita ambil yang ketiga, yaitu Nasya'a wa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Kita tidak menyebutkan biografinya dulu. Kita masih menyebutkan tentang perkembangannya sesuai dengan yang ada di buku. Karena kalau bahas biografi mereka cukup lama, ya. Abu Hanifah itu mungkin ditambah nanti di situ. Lahir pada tahun 80 Hijriyah, wafatnya 150. Ya, kita sebutkan tadi Imam Malik ya masih ya. Imam Malik ya lahir pada 93 Hijriyah dan wafat 179. Berarti kan ketemu masanya dengan Abu Hanifah. Ya. Kemudian baru nanti kita sebutkan Imam Asy-Syafi'i yang dia lahir 150. Berarti meninggalnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir. Ya. Imam Syafi'i lahir 150 dan meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian lahir Imam Ahmad pada tahun 164. Berarti kan ketemu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Nah, itu gampangnya. Ketemu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ketemu dia. Makanya di situ nanti ada guru sama murid. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Namun mereka enggak ketemu sama Abu Hanifah. Ya, wallahu taala alam. Imam Ahmad tadi lahir 164
sampai 241 Hijriah. Oke, ini kenapa kok jadi kalau Bapak sudah pahami tadi, mudah nanti memahami. Ya, oh ternyata begini perkembangannya. Gak ada mereka satu sama lain yang kita lihat tadi itu, dari perkembangan itu, saling menyesatkan. Pendapat yang ini sesat, itu sesat. Kan begitu kan? Padahal banyak kita lihat perbedaan. Yang zaman sekarang kita bisa lihat. Ya, pendapat dari mazhab Hanafi begini, Syafi'i begini, Hambali begini, yang gitu kan. Yang memperbolehkan membayar zakat dengan uang siapa? Mazhabnya Abu Hanifah. Zakat dengan uang, dikeluarkan uang. Ya, nah, yang lain tidak memberikan. Ya, seperti itulah. Jadi dengan adanya perbedaan ini, ya kita akan tahu, oh landasan pendalilan hukumnya yang mana. Ya, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa kita lebih paham dan juga sering kita bilang lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat para ulama tanpa merendahkan mereka sedikit pun. Ya, tanpa ada rasa perendahan pada diri kita, karena kadang-kadang tidak tahuan kita terhadap mereka, kita menganggap suatu pendapat yang kita pegang adalah yang paling betul, yang lain itu pasti adalah yang paling salah menurut kita. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah lewat waktu, mungkin ada yang punya hajat dan yang lainnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.